Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kesini, saya ini ke Polda dalam rangka apa? ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kesini, saya pribadi atas nama Sahrul Rijal datang ke sini beserta dengan kuasa hukum saya dengan tujuan untuk melaporkan kejadian yang kami anggap itu sangat menyinggung umat beragama dan berpotensi untuk mengganggu atau membuat keonaran. Nah, yang di sini kami laporkan itu ada beberapa nama, yaitu yang pertama itu Budi Setiawan Garda Pandawa atau biasa kita kenal Budi Dalton. Itu yang pertama. Dan yang kedua Sutisna alias Sule. Dan yang ketiga Sasongko Wijanarko alias Mang Saswi. Nah, ketiga nama ini kami anggap telah menyinggung perasaan umat beragama, khususnya umat muslim itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pasalnya apa, Pak? Pasalnya, Bang. Nah, kalau di dalam ini kan ada laporan secara resmi yang kami Dibacain aja. Nah, untuk pasalnya itu menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau sara. Pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 156 KUHP Jo pasal 156A KUHP. Itu pasal yang dikenakan atas ketiga nama yang kami laporkan itu. Terkait Laporan ini apa ya, Bang? Isinya apa dari laporan Abang? Nah, dari laporan ini ketiga orang ini kami merasa bahwa dari pernyataan yang disiarkan atau yang dipublikasikan lewat kanal YouTube itu mengundang sara, yang dimana Budi Dalton secara sadar dan ada kesengajaan di situ bahwa menyatakan miras adalah minuman Rasulullah. Nah, perlu kami perjelas bahwa pada sepanjang masa hidupnya Nabi Muhammad itu atau Rasulullah yang kami agung-agungkan itu memerangi yang namanya minuman keras ini. Maka dari situ, berangkat dari video yang dipublikasikan dan viral juga beberapa hari itu, kami yang tergabung dalam Ampera, Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah, datang ke sini untuk melaporkan secara resmi ketiga nama yang ada di dalam video itu. Sebelum dilaporkan sudah ada komunikasi sebelumnya ke pihak yang dilaporkan? Kalau untuk komunikasi, ya, tidak ada sama sekali. Pihak yang dilaporkan ada itikat untuk minta maaf atau dan sebagainya. Nah, kalau untuk itu sepanjang yang kami ketahui atau saya selaku pelapor belum ada. Kemarin kalau nggak salah dia cuman mengupload status temannya, tapi bukan dia, dan di situ tidak ada niatan untuk melakukan permohonan maaf atau merasa bersalah. Bang, yang melakukan ucapan kan Budi Dalton, kenapa Sule dan Mang Saswi ikut terlibat, Bang? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Kenapa Sule dan Mang Saswi kami laporkan juga? Kan di situ dalam satu kejadian dan di tempat yang sama. Nah, ketika Budi Dalton menyatakan bahwa miras adalah minuman Rasulullah, mereka secara refleks dan spontan tertawa. Dan di situ kami beranggapan bahwa mereka juga ikut terlibat
dalam ucapan yang disampaikan oleh Budi Dalton itu sendiri. Ikut dianggap Bang, ini menghina kan maksudnya? kejadian Ya, Membiarkan atau gimana maksudnya? ya. Dia kan menyampaikan ini ekspresi untuk tertawa. Nah, di situ sama halnya dia membenarkan dan mengiyakan itu, dan kami anggap ya dia ikut terlibat. Bang Budi Dalton sendiri di video TikTok sempat minta maaf dan bilang bahwa ucapannya tidak ada maksud mengandung penghinaan. Tanggapan sendiri dari abang seperti apa? Makanya saya sampaikan tadi, untuk video mereka sebelum kami ke sini, kami tidak mengetahui ada video permintaan maaf atau permohonan maaf dari mereka itu sendiri. Bang, ini kan Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh kuasa hukum saya. Kan udah minta maaf kan sendiri. Apakah Jadi harusnya minta maafnya yang seperti apa bang? Dari klarifikasi dari pihak mereka. Jadi gini ya, Ada tuntutannya nggak? memang yang mengucapkan itu kan Budi Dalton. Tapi ketika di dalam video itu kita analisa, ternyata kan Sule dan Mang Sasu itu justru malah seolah-olah menikmati, ikut tertawa dan tergelak di dalam ucapan itu, seolah-olah tidak ada yang salah gitu loh. Makanya kenapa klien kami ini akhirnya menyeret mereka berdua supaya untuk diperiksa gitu, karena ini kan masih dalam tahap laporan, tentu kan ada permintaan klarifikasi dari kepolisian gitu loh. Kalau memang dia sendiri menikmati ocehan-ocehan yang cenderung menghina Nabi Muhammad, ya kenapa dia tidak protes saat itu ketika Budi Dalton mengatakan semacam itu? Kenapa dia malah ikut tertawa dan seolah-olah menikmati candaan yang bersifat demikian gitu loh. Kira-kira begitu. Kalau nggak salah udah 3 tahun lalu ya videonya. Kenapa baru dilaporkan sekarang? Karena klien kami sendiri baru tahu 2 hari yang lalu, makanya kenapa baru lapor. Dan mungkin banyak juga netizen atau publik yang baru tahu ternyata itu sudah lama, tapi kan baru mencuat seminggu belakangan begitu. Tapi secara hukum sendiri itu bisa diproses bang? Bisa kan, Meskipun masa kadaluarsanya masih lama kan. Dan terkait dengan sudah ada permintaan maaf Budi Dalton, nah ini kan masalahnya terkait dengan agama, terkait dengan umat Islam yang di Indonesia ini mungkin lebih dari 80% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, bagaimana mungkin orang bisa minta maaf pada ajaran yang sudah dicidrai gitu. Sedangkan dia minta maaf pada tokoh-tokoh ulama, pada tokoh-tokoh ormas Islam gitu. Apa kapasitas ulama atau tokoh Islam untuk memaafkan dia? Sedangkan yang kecewa dan marah mungkin ada jutaan di luar sana, termasuk klien kami juga tidak ada permintaan maaf terhadap dia gitu. Dan tindakan hukum ini adalah bagian dari upaya dia untuk mewakili rasa kecewa dan sakit hati. Kenapa sih mesti bercanda itu modelnya begitu dan kualitasnya serendah itu gitu. Dan harapan kami tentu ke depan pelawak Indonesia itu kalau melawak cobalah yang lebih konstruktif, lebih progresif dan lebih menggembirakan untuk semua orang. Tidak ada rasa untuk misalnya menyudutkan atau melecehkan kelompok-kelompok lain gitu. Bang, ini kan undang-undangnya ITE ya? ITE termasuk Ya, ancamannya Berapa di atas 5 tahun. Tapi sebelumnya ini kan bicara soal masalah penistaan agama bang. Ada konsultasi atau mungkin konseling dulu ke pihak terkait misalnya MUI gitu? Untuk hal Bagi ini? kami tidak ini ya, tidak ada kaitannya dengan MUI, karena kan klien kami juga bagian dari umat Islam, dan ketika terkait dengan pasal-pasal hukum ya tentu lebih relevan kita konsultasi dengan penyidik ya. Dan kita dari jam 10 tadi sudah di sini, makanya setelah berdebat dan berdiskusi panjang akhirnya ya kita sama-sama menyepakati yang lebih relevan adalah pasal-pasal yang hari ini diterbitkan di dalam laporan polisi ini. Berarti pasal berlapis ya bang? Iya betul.